Nah, materi tausiah hari ini Yanda akan membahas tentang posisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan hidup kita adalah mardhatillah, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi temanya adalah mardhatillah, adalah keridhaan Allah. Dari tema yang Yanda sampaikan adalah keridhaan Allah, maka apapun yang kita kerjakan harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Misalnya, teman-teman diundang sama Yanda untuk join, untuk gabung di Google Meet dalam acara kegiatan 1 Muharram. Ya, kegiatan Tahun Baru Islam. Teman-teman harus ikhlas. Hakikatnya bukan karena Yanda yang memanggil, tapi karena panggilan Allah. Kita tahu bahwa tahun Islam itu adalah tahunnya orang Islam, orang Muslim. Dan di situ ada doa, di situ ada tausiah. Teman-teman jangan pernah merasa terpaksa, tapi lapangkanlah dada, ikhlaskanlah dalam dada. Ya Allah, saya ingin bergabung di Google Meet bersama Yanda, bersama teman-teman yang lain. Itu semata-mata karena Allah. Niatkan dalam hati, luruskan niat. Insya Allah bergabungnya di sini kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bunda dan Yanda lain mengundang teman-teman untuk gabung di Google Meet dalam pelajaran, hati-hati jangan pernah merasa terpaksa. Ikutilah dengan ikhlas. Ya, ikutilah semua pembelajaran dengan ikhlas. Insya Allah selama pembelajaran itu berlangsung, teman-teman akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, itu sudah bernilai ibadah di hadapan Allah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, manin taqalla liyata'allama ilman gufirolahu qabla ayyahtua. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berpindah, memindahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka sebelum melangkahkan kakinya dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu untuk berjalan. Bagaimana kalau Google Meet, apa yang kita korbankan? Mungkin tangan kita yang bergerak, gerak tubuh kita yang bergerak, otak kita yang bergerak, darah yang mengalir ke bawah ke atas terus yang bergerak. Insya Allah sebelum pergerakan itu terjadi, sebelum otot itu bergerak sesuai dengan porosnya, sebelum darah itu mengalir sesuai dengan alurnya, insya Allah dosa teman-teman sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, niatnya harus karena Allah, karena tujuan hidup kita di dunia adalah mardhatillah, keridhaan Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu harus tujuannya adalah ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang bertanya, Yanda, bukankah tujuan kita itu adalah surga? Surga itu adalah bagian daripada keridhaan Allah. Jika Allah tidak ridho, maka tidak akan pernah masuk ke surga. Ya, ada cerita. Ada seseorang yang hidup di dunianya berapa tahun? 500 tahun. Tidak pernah berdosa. Siangnya dipakai untuk puasa. Malam harinya dipakai untuk sholat. Siang harinya, hari waktu kosong dipakai sedekah, semuanya penuh dengan ibadah. Ketika ia masuk ke dalam alam barzakh, alam akhirat, kemudian dia ingin masuk surga. Ini singkat ceritanya. Ya. Kemudian kata malaikat, kenapa engkau terburu-buru ingin masuk surga? Karena amalku sudah cukup banyak, kata si hamba tersebut. Usiaku 500 tahun di dunia dipenuhi dengan kegiatan ibadah, sholat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Ibadah mahdoh, ibadah guermano, semua dilaksanakan. Maka saya kira sudah cukup pahala saya untuk bisa memasuki surga ini. Kemudian kata Allah, wahai malaikat, jangan dulu dimasukkan orang tersebut. Coba timbang dulu nikmat yang aku berikan pada matanya. Nikmat berkedip saja.
Kemudian malaikat mengambil, ya, menimbang, menghisab, menghitung antara amal ibadah yang dilakukan seorang hamba itu 500 tahun ditimbang dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat mengedip pada matanya. Ternyata ketika ditimbang teman-teman, apa yang terjadi? Itu bobotnya lebih berat nikmat yang Allah berikan pada kedipan mata ketimbang ibadah 500 tahun yang tidak ada hentinya. Tuh ya, terbukti maka masuknya ke surga itu bukan karena amal ibadah yang kokoh, tetapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, bukan berarti begini. Ya, ingat, walau nggak usah sholat lah, nggak usah belajar, nggak usah puasa, dan yang penting mah dapat ridho dari Allah. Justru itu, ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita meninggalkan belajar, ketika kita tidak mau bersedekah, ketika kita tidak mau puasa dan lain sebagainya, Allah murka, Allah tidak ridho. Itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita hindari, ya. Maka carilah keridhaan Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun yang akan kita lakukan, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal-hal yang akan kita lakukan. Contoh kecil saja, ketika kita bangun pagi, ya, bangun pagi, teman-teman suka suka ngorok dan tidur dan sebagainya. Ketika bangun pagi, kemudian kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat, ya, kemudian kita ngaji. Setelah ngaji, kembali lagi ke tempat tidur, membereskan tempat tidur kita yang acak-acakan itu. Niatkan dalam hati, ya Allah, wudhu saya, sholat saya, ngaji saya, sampai saya membersihkan tempat tidur saya, merapihkan tempat tidur saya. Niatkan karena Allah, saya berniat ibadah, ya Allah. Insya Allah dengan pekerjaan itu sudah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman suka baca kan dalam doa iftitah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita mandi ke air, ke kamar mandi, kemudian mandi, niatkan, ya Allah, saya mandi untuk membersihkan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Jadi apapun yang kita kerjakan harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Niatkan ibadah karena Allah, ya. Lalu ada yang bertanya, kalau apakah ini khusus untuk anak-anak saja? Ya enggak, tidak. Ini untuk orang dewasa pun sama. Teman-teman kelak akan tumbuh menjadi orang yang dewasa. Sekarang masa kanak-kanak. Sebentar lagi teman-teman akan merasakan fasenya remaja. Setelah remaja teman-teman akan meningkat lagi fasenya dewasa. Ya, kemudian tua dan lain sebagainya. Bagaimana yang tua? Sama, apapun yang dikerjakan harus bernilai ibadah di hadapan Allah. Seorang ayah, seorang suami bekerja, ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, kemanapun jenis pekerjaannya, jangan lupa niatkan untuk ibadah. Ya Allah, saya berangkat ke pasar, saya berangkat ke kantor, saya berangkat ke sini, ke sini, ke sini, lillahi ta'ala, hanya untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Niatkan untuk ibadah. Bagaimana seorang ibu, seorang istri? Ibu pun sama, menyediakan makanan untuk suaminya, menyediakan makanan untuk anak-anaknya, menyediakan sarapan, menyediakan baju, mencuci baju, memasak dan lain sebagainya. Jangan lupa niatkan untuk ibadah. Kenapa demikian? Ya Allah, saya masak untuk suami, saya masak untuk anak misalnya, ya. Saya berniat ibadah, ya Allah. Insya Allah setiap gerakan yang kita gerakan itu akan bernilai pahala, bernilai ibadah di hadapan Allah. Coba Yanda mau tanya sama teman-teman,
Mau tidak setiap pekerjaan menghasilkan pahala? Mau tidak? Mau tidak setiap pekerjaan itu mendapatkan ridho dari Allah? Mau ya? Semuanya pasti mau. Nah, oleh karena itu, maka persiapkan diri kita, posisikan diri kita ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Yanda tanya, kasih pilihan. Seandainya di hadapan teman-teman ada tugas dari Bunda dan Yanda yang harus dikerjakan. Kira-kira jika teman-teman mengerjakan dan ada teman-teman yang tidak mengerjakan, kira-kira yang akan mendapatkan ridho dari Allah yang mana? Ya, sekali lagi, ada perumpamaan dua siswa. Dua siswa yang sama-sama dihadapkan dengan tugas dari bunda atau yandanya. Siswa yang pertama mengerjakan sesuai apa yang ditugaskan oleh bunda yandanya. Sementara satu siswa lagi mengabaikan, mengacuhkan, tidak mengerjakan tugas. Kira-kira mana yang akan mendapatkan ridho dari Allah? Ya, ada yang bisa menjawab? Kira-kira mana yang bisa yang akan mendapatkan ridho dari Allah dari kedua siswa ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba kelas 7, kelas 8, kelas 9. Halo? Halo? Teman-teman, masih hadirkah? Ya, sekali lagi Yanda mau tanya sama teman-teman. Jika ada dua siswa dihadapkan dalam satu tugas dari Bunda dan Yanda, yang satu siswa mengerjakan tugas sesuai apa yang diinstruksikan sama Bunda Yandanya, dan satu siswa lagi tidak mengerjakan tugas, bahkan mengabaikannya. Menurut teman-teman, mana yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Siswa yang mana? Betul sekali. Siapa itu yang menjawab? Alia, kelas 7 ya. Luar biasa. Terima kasih Alia. Alia kelas 7 luar biasa. Bisa mengutarakan jawabannya. Yang lain sepertinya masih malu-malu. Ya. Nah, seperti itu jawabannya tepat sekali. Jika ada dua siswa, dua-duanya dihadapkan dalam satu tugas, dikasih tugas sama Bunda Yandanya, yang satu siswa mengerjakan tugas dan satu siswa lagi mengabaikannya, maka yang akan mendapatkan keriduan Allah itu adalah orang atau siswa yang mengerjakan tugas itu. Kenapa? Karena ketaatannya sama gurunya, karena untuk belajarnya. Ya, seperti itu. Kalau diumpamakan ada dua hamba Allah, satu malaikat dan yang kedua iblis. Kedua-duanya diperintah oleh Allah untuk menyembah, untuk sujud kepada Nabi Adam, untuk menghormati Nabi Adam. Ya. Kata Allah, silahkan iblis, kamu harus hormat sama Nabi Adam. Malaikat, kamu harus hormat kepada Nabi Adam. Ya. Fasajadu, kemudian malaikat itu semuanya menghormati Nabi Adam, sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujudnya bukan sujud seperti kepada Allah ya. Ini sujudnya menghormati Nabi Adam karena perintah Allah harus menghormati Nabi Adam. Tapi iblis
Iblis ma'aba wastakbaro wa kana minal musyrikin. Iblis itu menolak. Tidak, aku nggak mau menghormati Nabi Adam. Nabi Adam itu dibuat dari tanah, aku itu dibuat dari api, lebih gagah daripada tanah. Tuh, karena sombong seperti itu. Kira-kira mana yang akan mendapatkan ridho dari Allah? Malaikat atau setan atau iblis? Pasti malaikat. Maka malaikat ditempatkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan dan iblis itu tempatnya di neraka, ya. Maka daripada itu, oleh karena itu marilah kita sama-sama teman-teman di tahun baru Islam ini kita posisikan diri kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar selalu dibimbing olehnya, agar selalu ada dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit tausiah dari Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.